lebih cepat datang ke masjid. Sehingga terwujudlah sholat awal waktu berjamaah di masjid. Dan ini modal untuk jadi orang yang bisa mengelola waktu dengan baik. Karena pada saat sholat awal waktu berjamaah di masjid, ada soal manajemen. Sekirang-kurangnya ada 3 variabel manajemen pada saat sholat itu. Yang pertama, soal waktu. Yang kedua, soal tempat. Yang ketiga, soal cara. Soal waktu, memang sholat bisa dibagi waktunya menjadi 3. Awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Sholat itu misalnya sholat duhur, sekiranya dimulai pada jam 12 tepat, lalu sholat asar pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore, maka durasinya adalah waktu duhur itu adalah 3 jam setengah atau 210 menit. Lalu bisa dibagi 3. 70 menit pertama, 70 menit kedua, 70 menit ketiga. Semuanya pada waktunya. Tetapi orang yang sudah merasakan sholat sebagai kebutuhan akan memilih lebih awal. Akan memilih pada waktu yang 70 menit pertama. Bahkan sebelum azan berkumandang, sudah berwudu. Bahkan sudah berada di masjid untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Tentu ini manusia yang gesit, manusia yang lebih awal. Jika keadaan ini ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terhindar dari pola hidup yang telat, lalu kemudian budaya waktu yang karet. Ini akan terhindar. Akan muncul satu kebiasaan yang melekat tepat waktu. Dan ini adalah manusia modern. Tepat waktu, bagian daripada sikap disiplin, bagian manusia yang bisa menghargai tentang kesempatan, yang berharga tentang waktu, dan akan memiliki energi yang produktif. Subhanallah. Luar biasa. Ini semuanya akhlak mulia. Itu. Kemudian soal kedua, soal tempat. Nah, kalau dilakukan di masjid, maka ini memilih yang tepat. Karena tempat untuk sholat itu bisa dibagi 2. Di masjid, musola, atau di luar, atau di tempat selain masjid. Maka ketika memilih di masjid atau musola, ada kelebihan. Karena tempat ini adalah tempat yang diperuntukkan untuk menghadap Allah. Idealnya, tanah, bangunan yang digunakan untuk masjid bukan lagi milik pribadi. Karena sudah diwakafkan menjadi milik Allah, menjadi milik umat, menjadi pasos atau palsu. Dan tempat itu akan benar-benar jadi tempat yang bersih, tempat yang suci. Tidak semua keadaan orang bisa masuk ke masjid. Yang sedang membuka aurat, yang berpenampilan sembrono, tidak bisa masuk masjid. Masuk masjid harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan sopan, santun, menutup aurat, karena masjid tempat untuk menghadap Allah. Jadi ketika sholat di masjid akan tercipta satu kondisi, satu keadaan yang betul-betul terpaut dengan tempat yang bersih, tempat yang suci. Ini akan mengkondisikan perasaan, akan mengkondisikan rohani dalam sholat yang insya Allah lebih khusyuk. Dan cara sholat hanya ada 2, yaitu sendiri atau berjamaah. Ketika memilih berjamaah, maka berjamaah itu oleh Allah akan sangat dihargai. Karena Rasul menyebutkannya, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri 20 derajat, 27 derajat. Nah, kenapa itu ada kelebihan seperti itu? Karena sholat berjamaah miniatur kepemimpinan. Ada seorang imam yang dipilih untuk memimpin, ada makmum yang
syafnya lurus, lalu makmum tidak mendahului imam, betul-betul di dalam sebuah gerakan yang terorganisir. Gerakan sholat, bacaan sholat, semuanya terorganisir. Dan ini miniatur kehidupan kaum muslimin yang ideal. Jadi, sholat dengan demikian memiliki aspek personal, hubungan dengan Allah secara ruhi, melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, melibatkan kerohanian. Sholat juga melibatkan aspek fisik, karena dalam sholat itu diharapkan ada konsep bersih, yaitu bersih dari najis, bersih dari hadas, hadas kecil, hadas besar, bahkan bersih dari kotoran yang bukan najis. Karena di dalam sholat dianjurkan dalam suasana yang wangi dengan memakai parfum. Kondisi ini, subhanallah, kondisi yang menggambarkan pribadi yang tertib, pribadi yang peka, pribadi yang punya tanggung jawab, pribadi yang betul-betul memiliki keterpaduan antara takbiratul ihram, yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat takbiratul ihram ada 3 kunci. 1, ucapan Allahu Akbar. 2, gerakan mengangkat tangan. 3, niat untuk sholat berjamaah sebagai makmum atau sebagai imam. Jadi keterpaduan antara bacaan Allahu Akbar, gerakan mengangkat tangan, dan hati yang niat. Karena niat itu pekerjaan hati. Jika ini terjaga, terpelihara sejak takbiratul ihram, rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada waktu sholat duhur misalnya, lalu sampai kepada salam, maka salam itu simbolisme dari kepedulian terhadap lingkungan. Ketika salam artinya adalah damai, salam juga bisa berarti sejahtera, salam berarti juga cermin hidup yang rukun. Ketika salam ke kanan, kita sama-sama memberikan kedamaian, ketentraman kepada sesama muslim yang dilukiskan sebagai ashabul yamin, kelompok kanan, yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, tidak mempertuhankan makhluk-makhluk Allah dan sesama manusia, yang meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara salam ke kiri yang hukumnya adalah sunnah adalah memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan kepada sesama manusia, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun keyakinannya, atas dasar kemanusiaan. Salam ke kanan adalah tanggung jawab internal kepada sesama muslim. Salam ke kiri, promosi bahwa seorang yang sholat, seorang muslim siap untuk memberikan kontribusi bagi terciptanya kedamaian, kebaikan, kerukunan dalam kehidupan yang maju. Jadi, di dalam sholat benar-benar ada hubungan dengan Allah yang bersifat personal. Ada sikap kepada Allah yang bersifat personal. Ada pula sikap sosial dan perilaku sosial. Selesai sholat, lalu berzikir dan berdoa. Lalu kembali lagi, pantasyiru bil ardh, menyebar kembali di bumi untuk melanjutkan tugas-tugas hidup dan kehidupan, membangun kehidupan bersama, meraih kebaikan, mengembangkan tanggung jawab, profesi, keahlian, dan kompetensi, sehingga sholat adalah tempat, waktu untuk menguatkan orientasi kepada Allah dan orientasi kemanusiaan kepada sesama manusia, siap untuk pribadi yang tunduk berserah kepada Allah, sekaligus mengambil tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan bersama. Semoga sholat yang demikian benar-benar menjadi dasar pembinaan akhlak yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.